Bahan obat ini hanya tumbuh di kolam dingin terdalam, dan sifat obatnya sangat dingin. Jika diminum, akan ada efek samping yang hebat. Setelah efek obat, seluruh tubuh akan digerogoti seperti semut selama 3 bulan penuh. Selama periode ini, bahkan kekuatan kepercayaan akan digigit sedikit. Gigitan 3 bulan ini cukup untuk membuat kekuatan kepercayaan yang dikumpulkan oleh Ming Tua selama beberapa tahun menjadi ketiadaan. Tapi sekarang, Ming Tua telah memutuskan bahwa dia bersedia menanggung harga kecil ini. Jika Anda dapat menemukan informasi penting yang cukup, obat ajaib ini tidak akan sia-sia. Ming Lao menelan dupa rosemary berusia 1000 tahun di mulutnya, dan sebagai pukulan dingin, tubuh Ming Lao menghilang tanpa jejak, terlepas dari napas dan vitalitas. Rosemary Millennium memiliki efek samping yang terlihat dengan mata telanjang. Tetapi pada saat yang sama, efek yang ditimbulkannya sangat signifikan. Sepanjang hari, tidak ada yang bisa menembus-tembus pandangnya kecuali 12 dewa utama. Selain menyembunyikan nafas dan menyembunyikan sosok, efek obat ini juga memiliki efek yang sangat kuat, yaitu dapat mengabaikan sebagian besar metode deteksi, dan bahkan jika itu adalah susunan magis, ia dapat dengan mudah melewatinya. Setelah beberapa persiapan, Ming Tua akhirnya memasuki kuil Dewa Laut. Setelah melewati aula yang sunyi, Lao Lao akhirnya sampai di tengah kuil Dewa Laut. Di sini, dia melihat genangan air, yang merupakan salah satu kepercayaan terbesar dari orang-orang percaya di kuil Dewa Laut. Air suci. Orang-orang percaya kuil Dewa Laut dapat menghabiskan harga tertentu untuk mentransfer daging kembali ke air suci ini. Kemampuan teleportasi ini hampir sama persis dengan fungsi Light Lord Temple, namun harganya sedikit berbeda. Melihat sepotong air suci murni, Ming Tua melihat kekuatan kepercayaan yang kompleks, dan aturan dunia yang tak terhitung jumlahnya bercampur di dalamnya. Begitu kaya, hanya meliriknya, Ming Tua merasa pusing untuk sementara waktu, dan dengan cepat membuang muka. Ada desas-desus bahwa air suci laut tidak dapat dilihat secara langsung, tetapi hari ini itu benar. Sambil menggelengkan kepalanya, Ming Tua tidak melupakan tujuan perjalanannya, yaitu untuk menemukan Allen, untuk menemukan kesepakatan kotor antara penguasa cahaya dan Dewa Laut. Saat Ming Lao menyelinap masuk, adegan yang tak terhitung jumlahnya muncul satu persatu di depan mata Ming Lao. Sampai akhirnya dia menemukan Alan di bagian terdalam dari aula. Pada saat ini, Alan sedang duduk di depan tirai cahaya saat kekuatan iman pada tirai cahaya berangsur-angsur berkumpul. Adegan di sisi lain tirai cahaya juga muncul satu persatu. Penatua Ming buru-buru menyembunyikan tubuhnya di balik pilar, karena takut Dewa Laut akan menemukannya melalui tirai tipis. Setelah beberapa saat, pemandangan di tirai cahaya berangsur-angsur menjadi jelas. Seagot memandang Alan yang sedang duduk bersila di aula, sedikit terkejut. Apakah Anda seorang yang percaya pada penguasa cahaya? Alan dengan cepat menundukkan kepalanya. Kembali ke Lord Sigat. Bawahan saya belajar tentang doktrin Lord of Light kemarin, dan saya telah mendapatkan sesuatu di hati saya. Saya tergerak oleh doktrin Lord of Light, dan tiba-tiba merasa bahwa ribuan tahun ini terbuang sia-sia. Bergabung dengan kuil penguasa cahaya adalah tujuan akhirku. Meskipun Alan mengatakan yang sebenarnya sekarang, dia masih menyembunyikan banyak hal. Meskipun dia merasa bahwa ajaran Lord of Light sangat berharga dan menginspirasi, pada akar dari semua itu, Alan ingin menemukan pendukung yang kuat. Dia tidak ingin mengkhianati Ming Lao, tapi itu karena dia tidak menemukan kuil yang lebih cocok. Sekarang, kuil penguasa cahaya baru saja bangkit, dan pendirian kuil cabang di Olympus telah diakui oleh begitu banyak dewa-dewa. Poseidon, Dewa Laut, dan Ares, Dewa Perang. Mendengar bahwa di antara para fases, beberapa orang melihat Dewa Cahaya dan Dewi Kebijaksanaan Athena berkonfrontasi. Di antara 12 dewa utama, seperempat dewa utama memiliki persimpangan dengan penguasa cahaya. Jika ada orang yang berpikir bahwa Lord of Light tidak cukup kuat, Alan tidak akan pernah mempercayainya. Apa identitas dari 12 dewa utama? Dan Master Cahaya hanyalah dewa liar belaka, dan dia berada pada tahap awal pengembangan untuk mendapatkan perlakuan seperti itu. Selama tidak ada kesalahan besar di masa depan, setidaknya dia akan mampu bersaing dengan 12 dewa utama. Jika Anda tidak bergabung dengan Temple of Light Pillar sekarang, apakah Anda harus menunggu sampai Temple of the Lord of Light begitu kuat sehingga tidak lagi membutuhkan tenaga manusia? Dan kemudian putar otak Anda dengan sekelompok orang untuk mencoba mendapatkan kualifikasi untuk bergabung dengan kuil penguasa cahaya? Ini sama seperti ketika dia memilih untuk berdiri di sisi Ming Lao dan mendukungnya. Itu semua demi keuntungan. Poseidon, Dewa Laut, menatap Aron sebentar, lalu tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Jika menurutmu begitu, itu saja. Bicaralah dengan penguasa cahaya untukku. Kami baru saja menyelesaikan tugas memblokir saluran asap hitam, dan sekarang kami telah diperintahkan untuk membuka kembali saluran dan mencari tahu informasi apapun yang terkait dengan saluran tersebut. Saya pikir Lord Zeus seharusnya berbicara dengan seorang ahli tertentu. Meskipun pengaturan kali ini merepotkan, Lord Zeus telah memberikan alasan yang cukup, dan kami para dewa utama juga merasa perlu melakukannya.
Dengan ekspresi percaya diri, Poseidon, Dewa Laut, menatap Aron di bawah, mengerutkan kening. Orang ini jelas tidak murni. Anda harus tahu bahwa beberapa hari yang lalu, Alan membawa seseorang ke sini untuk meminta berita. Pada saat itu, dia masih dewa liar lainnya. Sekarang dia benar-benar dikirim kepadanya oleh angin, dan dia masih memikul tugas seperti itu. Jelas, kuil penguasa cahaya bukanlah seorang vegetarian, dan tidak ada niat untuk menahan diri dari orang-orang yang memiliki pikiran buruk seperti itu. Percobaan pertama ini datang tepat pada waktunya. Hanya saja Poseidon, Dewa Laut, memiliki beberapa keraguan. Apakah Feng memperlakukan orang ini sebagai bidak catur? Atau apakah dia benar-benar harus mempercayakannya dengan tanggung jawab yang berat? Apakah kamu lulus penilaian kuil Lord Cahaya? Begitu Alan mendengar pertanyaan Poseidon, dia langsung menggelengkan kepalanya. Aku juga ingin tahu tentang ini. Aku mendengar bahwa tidak ada ujian dan cobaan di kuil penguasa cahaya. Satu-satunya hal yang perlu aku lakukan adalah setia kepada penguasa cahaya. Namun, jika ada percobaan, aku pasti akan menyelesaikannya dengan serius dan memenuhi kesempatan yang diberikan kepadaku oleh penguasa cahaya. Saya akan selalu setia kepada Lord of Light dan mengikuti ajaran Lord of Light. Setelah komentar lain, Alan memuji kuil penguasa cahaya dari awal hingga akhir. Poseidon, Dewa Laut, hanya mendengarkan dengan tenang. Feng tidak membiarkan orang percaya menyelesaikan persidangan, tetapi dia sedikit terkejut. Lagi pula, di dunia seperti itu, setiap orang percaya yang mengkhianati Tuhan Allah tidak dapat dipercaya. Oke, kamu bisa kembali. Jika ada berita, ingatlah untuk mengirimiku pesan. Setelah berbicara, Poseidon, Dewa Laut, langsung memutuskan sambungan. Segera setelah ini selesai, Poseidon, Dewa Laut, mengirim transmisi suara ke Ares, Dewa Perang. Aku benar-benar tidak membutuhkan penilaian untuk bergabung dengan kuil penguasa cahaya. Ares, Dewa Perang, meluangkan waktu untuk menjawab. Baik. Setelah Poseidon, Dewa Laut, mendapat jawaban pasti dari Ares, Dewa Perang, ada suara mendengung di kepalanya. Bukankah ini kerusuhan? Kamu dengan cepat menghubungi Lord of Light untukku. Aku perlu tahu apa pendapatnya tentang masalah ini. Ngomong-ngomong, lebih baik buat janji. Kita akan berkumpul lagi, dan jangan memperbaiki banyak hal yang tidak berguna. Ares, Dewa Perang, tertawa. Itu wajar. Saya juga ingin mengobrol baik dengan He Feng ketika bisnis di sini selesai. Saya benar-benar ingin tahu apa artinya dia biasa membujuk Lord Zeus. Secara tidak sengaja, berita besar lainnya keluar, dan Dewa Laut Poseidon terdiam.